Welcome to my channel. By Free Cinema. Dia mengambil kelapa dan memukulnya berulang kali. Ini adalah hari ketiga dia terjebak di pulau terpencil. Jika dia tidak makan dan minum, dia akan mati. Tapi kelapa ini benar-benar membuat orang menjadi gila. Dia mengambil batu dan memukulnya. Hari ini hanya salah satunya masih hidup. Tiba-tiba batunya pecah duluan. Tapi pecahan batu yang tertinggal di tangannya membuat dia melihat harapan. Sudut tajamnya bisa membuat pisau walaupun prosesnya agak susah. Akhirnya dia bisa minum air kelapa. Ditambah air membuatnya lebih bertenaga. Agar tidak lapar dia pergi ke laut untuk memancing. Tapi sayang, pesawat dibatalkan. Dia juga kehilangan sepatunya. Setelah beberapa saat ikan tidak bisa ditangkap. Tetapi kakinya terluka. Sama sekali dia hanya harus merobek setengah celananya untuk membalut lukanya. Kemudian dia naik ke titik tertinggi pulau terpencil untuk mengamati medan. Tetapi laut yang kasar membuatnya kehilangan harapan. Pada titik ini, dia sepertinya telah melihat sesuatu yang mengambang di air dan segera berlari untuk memeriksa Arlo. Ternyata tubuh beku rekannya bertahan. Dengan senang hati dia mengambil rekannya dan memeriksa, melihat apakah ada sesuatu yang bisa digunakan. Pertama adalah sepatu. Dia mencoba untuk memakainya, meskipun itu sedikit ketat, tetapi dia tidak bisa mempersulitmu. Kemudian dia menemukan senter tiba-tiba bisa digunakan. Terus mencari tetapi tidak ada yang bisa digunakan lagi, sehingga dia harus mengubur rekannya. Tidak lupa membuat batu nisan. Di malam hari dia menggunakan senter untuk melihat foto istrinya. Ini adalah motivasi baginya untuk terus hidup. Tetapi air dan makanan adalah masalah besar. Di pagi hari dia mulai mengumpulkan air. Tetapi masih tidak banyak. Di malam hari rasa lapar membangunkannya. Dan tiba-tiba dia melihat cahaya di permukaan laut. Tanpa diduga ada sebuah kapal. Segera dia berteriak untuk hidupnya. Tetapi jaraknya agak gila ingin orang-orang mendengar. Saat matahari terbit, mendayung dengan perahu pelampung. Tetapi segera ombak menghantam pantai. Tidak hanya menyebabkan pelampung penyelamat rusak, tetapi dia juga melukai pahanya. Sehingga dia hanya bisa kembali ke tempat sebelumnya. Sekarang dia sangat putus asa. Dia melihat ke sampingnya. Memutuskan untuk melepaskan moralitasnya. Dia membukanya untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa digunakan. Dia terjebak di pulau terpencil. Di sebelah hanya kotak barang dagangan. Ketika saya membuka, yang pertama hanya menemukan kaset itu tidak melakukan apa-apa. Yang kedua adalah bola voli tidak membantu. Yang ketiga adalah perceraian yang bahkan kurang efektif. Ketika dia berkecil hati, dia membuka sepasang dari sepatu ski. Pisau di bawah sol sepatunya memberinya harapan. Segera mengambil kelapa untuk mencoba. Sebenarnya sangat mudah untuk membuka toko dengan apa yang dia temukan. Ini adalah gaun yang sangat efektif. Ketika hanya ada satu kotak terakhir yang tersisa, saya ragu lagi. Mungkin ketika hanya ada satu kotak terakhir yang tersisa, mungkin ingin menyimpan harapan terakhirnya. Dia tidak pernah membukanya, memiliki dan jika itu adalah telepon satelit. Tanpa berpikir panjang dia mengambil sepasang sepatu ski, dan memotong pakaiannya untuk membalut luka di pahanya. Dia ambil bajunya seperti jaring ikan jenius. Malah dia kembali mengasah kayu yang dipakai untuk menangkap ikan. Dan akhirnya dia menangkap kepiting. Tapi tanpa api cara makannya jadi ingat nenek moyang. Ditularkan amanah dalam kecepatan luar biasa. Anda mungkin bisa membuat api. Tapi sayangnya bekerja dari pagi sampai larut malam. Dan kemudian di pagi hari dia tidak bisa menghasilkan percikan api. Ini membuatnya meragukan hidupnya. Dia meraih bola voli dari tanah dan melemparkannya sedikit demi sedikit. Dia tenang juga ketika dia melihat sidik jari pada bola voli. Pala. Dia tiba-tiba memiliki pemikiran yang berani. Dia menggambar 5 arti untuk bola, dan menyebutnya voli dengan dia di sisinya. Mungkin hidup tidak begitu tenang lagi. Berkat dorongan dari bola voli, dia memulai kembali rencana membuat api. Ketika dia menggunakan kecepatan 30 tahun, sedotan akhirnya terbakar. Apa yang bisa lebih menyenangkan dari ini? Dia dengan gembira bernyanyi dan menari. Kemudian memanggang kepiting yang dia tangkap.
Setelah makan dia juga menceritakan kepadanya tentang bola voli. Jadi 4 tahun berlalu sekarang. Dia telah sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan pulau terpencil. Saudara laki-laki bola volinya juga membiarkan rambutnya tumbuh. Sehingga suatu hari menemukan terpal plastik di pantai. Dia mengambilnya tetapi mendorongnya ke bawah. Adegan sederhana ini memberinya ide bahwa pelindung ini dapat diubah menjadi layar. Mungkin saya bisa keluar dari sini sendiri sehingga dia segera mengambil tindakan. Orang ini telah terperangkap di pulau terpencil selama 4 tahun. Sekarang dia berencana untuk membangun rakit untuk keluar dari sini. Dia mengumpulkan banyak kayu, menggunakan kulit kayu sebagai tali. Tetapi setelah dia menggunakan semua kulit kayu itu, masih belum cukup. Setelah semua selesai, dia hanya harus pergi ke puncak gunung untuk mendapatkan tali. Yang ingin saya gunakan ternyata, apa yang akan saya gunakan untuk mengakhiri hidup saya? Rakitnya selesai. Ketika angin bertiup kencang, harapan dia memutuskan untuk segera pergi mengambilnya. Bola voli dan bungkusan yang tidak tahan dia buka membawanya. Berharap dan melihat ombak datang lagi. Kali ini dia tidak takut untuk mengambilnya. Ketika dia menoleh untuk melihat pulau tempat dia telah hidup selama 4 tahun. Hatinya meskipun sangat bersemangat, dia tidak bisa menghentikan harapannya. Ingin kembali ke rumah begitu saja. Mulai mengapung ketika mereka haus, mereka mengumpulkan air hujan. Ketika mereka lapar, mereka memancing di laut. Tetapi Tuhan memainkan lelucon. Badai datang dan rakitnya hancur. Meskipun dia beruntung sulit untuk bertahan hidup di laut. Pemain bola voli yang berada di sisinya selama 4 tahun juga hanyut. Melompat ke air tanpa ragu-ragu. Tetapi ombak melebarkan jaraknya. Ketika dia melihat saudara-saudaranya menghilang, harapannya juga hilang. Dia berhenti berusaha. Tetapi pada saat itu sebuah perahu besar mendekatinya. Telah diselamatkan setelah perusahaan mengetahui berita ini. Segera menyiapkan makanan yang berlimpah untuk menyambutnya. Tapi dia tidak tertarik dengan masakan ini. Tapi di dalam hatinya dia hanya mengingat istrinya. Tapi istri yang telah menjadi tenaga penggeraknya. Selama 4 tahun terakhir ini sekarang menjadi istri orang lain. Di malam hari melihat jam yang diberikan istrinya. Dia tidak bisa dalam. Dia mengumpulkan keberanian untuk pergi ke rumah istrinya. Ketika dia akan membunyikan bel pintu. Pintu terbuka. Lagi istrinya mengundangnya di sinar harapan terakhirnya padam. Istri juga memiliki seorang putri. Ketika dia mengembalikan jam tangan padanya, dia mengerti betapa dia mencintainya. Tetapi sekarang tidak ada cara. Bahkan jika itu disayangkan, itu adalah takdir. Hal terakhir yang dia lakukan adalah mengirim kotak itu. Dia menulis catatan di bagian atas. Tidak akan pernah kehilangan harapan. Thanks for watching.